Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3173, Pendekar Pedang Tanpa Kepala Berpakaian Hitam. Tombak Luming telah menghancurkan kilau pedang pendekar pedang itu. Namun, pada saat berikutnya, ekspresi Luming sedikit berubah. Dia merasakan energi aneh dari pedang pendekar pedang hitam itu bersinar. Energi itu mengikuti tombak Luming dan menyerbu ke dalam tubuh Luming. Energi itu melonjak ke dalam lautan kesadarannya dan membombardir jiwa Luming. Jiwa Luming sedikit bergetar dan dia merasakan sedikit sakit yang menusuk. Serangan jiwa. Mata Luming berbinar. Pendekar pedang tanpa kepala berpakaian hitam ini benar-benar dapat melancarkan serangan jiwa. Namun, Luming telah memperoleh cukup banyak mata air malam iblis. Selama bertahun-tahun, ia telah memurnikan mata air malam iblis dan jiwanya telah ditempa. Ia jauh lebih kuat daripada para kultivator dengan level yang sama. Jurus tadi tidak menyebabkan kerusakan berarti pada Luming, tetapi cukup untuk mengejutkannya. Serangan jiwa selalu istimewa. Alasan mengapa orang-orang dari Nine Serenity Heavenly King Manor begitu menakutkan adalah karena mereka tahu cara menggunakan serangan jiwa. Mereka mampu memengaruhi kondisi pikiran seseorang, dan seseorang tidak akan mampu melepaskan bahkan setengah dari kekuatan penuh mereka. Asyik, suara pedang terdengar lagi. Pendekar pedang tanpa kepala berpakaian hitam itu melancarkan serangan lain ke arah Luming. Pada saat yang sama, terdengar suara pedang berdering di belakang Luming. Tanpa disadari, 5 ksatria berjubah hitam telah muncul di belakang Luming. Total ada 7 dari mereka dan mereka menyerang Luming pada saat yang sama. Wus, wus. Kilatan pedang hitam membentuk jaring ki pedang dan menyerang Luming. Weng, Luming menggoyangkan tombak panjangnya dan menyapukannya, menghancurkan semua kilatan pedang. Namun, ada energi aneh di setiap kilatan pedang. Energi itu melesat ke arah Luming, mencoba menyerang jiwanya. Namun, Luming memiliki gulungan lukisan bulu yang mengejutkan. Dengan satu pikiran saja, gulungan lukisan bulu yang mengejutkan itu mengelilingi jiwa Luming. Ketika serangan mendarat pada lukisan bulu terkejut, semuanya terhalang. Serangan jiwa tidak efektif terhadap Luming. Dia mengayunkan tombaknya ke segala arah dan menghancurkan 7 hingga 8 pendekar pedang tanpa kepala berpakaian hitam. Semuanya meledak. Namun, setelah tubuh pendekar pedang tanpa kepala itu meledak, asapnya berubah menjadi asap hitam dan mengembun lagi tidak jauh dari situ. Membunuh. Pada saat ini, teriakan perang yang hebat terdengar. Beberapa gunung yang tidak jauh dari sana memiliki cahaya hitam yang membumbung ke langit dan beberapa bayangan hitam menyerbu ke arah Luming. Sosok-sosok hitam itu bukanlah pendekar pedang tanpa kepala yang berpakaian hitam, melainkan hantu yang berbaju besi hitam dan memegang pedang raksasa. Hantu-hantu ini sangat cepat. Pedang besar mereka membelah udara dan menebas Luming. Luming memblokirnya dengan tombak panjangnya. Dentang, dentang. Pedang besar itu menghantam tombak panjang itu. Tombak panjang Luming bergetar dan beberapa pendekar pedang berbaju hitam terlempar. Kekuatan murni, menarik. Mata Luming berbinar. Dia dapat merasakan bahwa para pendekar pedang berbaju hitam itu sangat kuat, bahkan lebih kuat dari pendekar pedang tanpa kepala itu, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan jiwa. Tingkat ke-10 memang berbeda. Wus, wus. Cahaya keemasan menembus udara. Pendekar pedang tanpa kepala berpakaian hitam dan pendekar pedang berbaju besi hitam menyerang Luming pada saat yang sama. Jaring pedang itu seperti sutra, menyelimuti Luming. Menghancurkan. Luming bergumam. Energi surgawi dalam tubuhnya melonjak liar. Tombak panjang itu bergetar dan sinar cahaya tombak melesat keluar seperti meteor. Ledakan, ledakan, ledakan. Para pendekar pedang tanpa kepala yang berpakaian hitam dan pendekar pedang berbaju hitam semuanya hancur. Kali ini, para pendekar pedang tanpa kepala yang berpakaian hitam tidak dapat membentuk kembali tubuh mereka. Selama kekuatannya cukup kuat, ia dapat menghancurkan para pendekar pedang tanpa kepala berpakaian hitam itu sepenuhnya, sehingga sulit bagi mereka untuk bangkit kembali. Setelah mengalahkan pendekar pedang tanpa kepala berbaju besi hitam, sosok Luming melintas dan dia pergi. Namun, di lantai 10, ada banyak pendekar pedang berbaju hitam dan baju besi hitam. Luming dikepung. Luming menyerbu sepanjang jalan. Untungnya, tempat ini sama dengan lantai 9. Ada pilar batu pada jarak tertentu. Begitu dia menginjak pilar batu,
para pendekar pedang berbaju hitam dan baju besi hitam tampaknya telah kehilangan pandangan terhadap Lu Ming dan bubar. Lu Ming beristirahat sejenak sebelum meneruskan perjalanannya untuk mencari raja tingkat ke-10. Wilayah tingkat ke-10 sedikit lebih besar. Lu Ming berkeliling, membunuh hantu dan mengasah berbagai keterampilan surgawi dan keterampilan rahasianya sambil mencari raja hantu. Setelah 9 kali mencoba, Lu Ming sudah memiliki beberapa pengalaman. Dimanapun raja hantu berada, jumlah raja hantu pasti paling banyak. Lu Ming secara khusus pergi ke tempat dengan hantu terbanyak. Kali ini, hanya butuh waktu sedikit lebih dari setahun sebelum Lu Ming menemukan lokasi raja hantu. Membunuh. Teriakan perang menggetarkan langit. Sejumlah besar pendekar pedang tanpa kepala dengan baju besi hitam berkumpul di puncak gunung. Di puncak gunung, ada seorang pendekar pedang tanpa kepala berpakaian hitam yang menunggangi kuda perang tanpa kepala. Auranya sangat kuat. Raja hantu. Mata Lu Ming berbinar. Pendekar pedang tanpa kepala ini sudah pasti adalah raja hantu lantai ini karena auranya berada di alam raja dewa. Matilah! Teriak raja hantu. Ribuan pendekar pedang tanpa kepala dengan baju besi hitam dan hitam menyerang Lu Ming. Ada lebih dari 1000 raja dewa setengah langkah, termasuk pendekar pedang tanpa kepala berpakaian hitam yang menyerang jiwa dan pendekar pedang kuat berbaju hitam. Ketika mereka bekerja sama, kekuatan mereka sangat mengerikan. Bahkan jika para favorit surga biasa dapat melewati level ke-9, mereka tetap akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat menghadapi serangan jiwa ini. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan kalah. Namun, serangan jiwa tidak efektif terhadap Lu Ming. Oleh karena itu, tidak sulit baginya kali ini. Lu Ming berubah wujud menjadi dewa kuno berbaju sirah hijau dan menyerbu ke arah kelompok pendekar pedang berbaju sirah hitam-hitam. Lu Ming tidak menyiapkan pertahanan apapun terhadap serangan para pendekar pedang hitam. Ia mengayunkan tombak panjangnya dan kemanapun tombak itu lewat, para pendekar pedang hitam dan baju besi hitam akan meledak satu persatu. Dengan cepat, Lu Ming menyerbu dan langsung menuju ke arah raja hantu. Membunuh. Pendekar pedang tanpa kepala dan raja hantu itu tidak memiliki kepala. Tidak seorang pun tahu dari mana suara itu berasal. Kemudian, kuda perang itu menghentakkan kaki di udara, mengacungkan pedangnya dan menyerang Lu Ming. Dentang. Keduanya bertukar pukulan dan sosok Lu Ming mundur sedikit. Dia masih di level pertama alam God King. Namun, dia memiliki serangan jiwa roh. Setelah pertukaran jurus, Lu Ming memperoleh gambaran kasar tentang kemampuan pendekar pedang tanpa kepala yang menunggangi kuda perang. Kekuatan Raja Hantu ini setara dengan keberadaan yang telah membangkitkan faktor kekuatan Dewa Kedua, yang sebanding dengan Raja Zombie berbulu emas di lantai 9. Namun, Raja Hantu ini mengandung serangan jiwa, yang jelas lebih sulit diatasi daripada Raja Zombie. Bagi para jenius lainnya, kesulitan lantai ke-10 mungkin beberapa kali lebih tinggi daripada lantai ke-9. Namun, bagi Lu Ming, itu tidak sesulit tingkat ke-9. Gulungan lukisan bulu yang mengejutkan itu memblokir serangan jiwa, yang tidak berpengaruh padanya. Lu Ming memegang tombaknya dan menyerang ke arah Raja Hantu. Tanpa serangan jiwa, kemampuan Raja Hantu lebih rendah daripada Raja Zombie. Lu Ming bahkan tidak perlu menggunakan pintu master untuk menekan pihak lain. Dan EBSCP, mengaum. Raungan naga mengguncang langit. Naga-naga dewa bercakar 9 muncul satu demi satu dan menerkam ke arah Raja Hantu. Pada saat yang sama, rantai es itu seperti ular panjang yang melingkar ke arah Raja Hantu. Adapun Lu Ming, dia melancarkan 3 serangan apokaliptik dan menyerang lawannya. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit. Setelah beberapa lusin gerakan, Lu Ming mulai unggul, memaksa pihak lain mundur. Bab 3174, Dua Raja Hantu. Mengaum. Tiba-tiba, beberapa naga surgawi bercakar 9 berkumpul di atas kepala Lu Ming. Dalam pertempuran itu, teknik materialisasi naga suci telah membuat terobosan lain dan memadatkan beberapa lagi. Dengan cara ini, Lu Ming dapat memadatkan total 25 naga dewa bercakar 9 dengan seni materialisasi naga dewa dengan kekuatan penuh. Dengan begitu banyak naga surgawi bercakar 9 yang menyerang pada saat yang sama, kekuatannya sangat mengejutkan saat mereka menerkam Raja Hantu dengan panik. Wah, kuda perang yang tersisa milik Raja Hantu tanpa kepala terkena serangan, dan salah satu kakinya meledak.
Membunuh bulan. Luming memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang Raja Hantu itu dengan tombaknya, membelah tubuhnya menjadi dua. Namun, saat Raja Hantu itu mundur, tubuh yang terbelah dua itu muncul kembali. Ledakan bintang. Luming tidak memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengembun lagi. Dia mengeluarkan ledakan bintang dan kekuatan penghancur menyelimuti pihak lain. Pada saat yang sama, sebuah pintu kuno muncul di atas kepala Luming. Itu adalah pintu dominasi. Dan EBSCP, bintang peledak dan gerbang dewa menyerang secara bersamaan dengan kekuatan yang mengagumkan. Arg! Teriak Raja Hantu saat tubuhnya meledak, tidak pernah pulih. Dengan kematian Raja Hantu, semua pendekar pedang berjubah hitam dan pendekar pedang berbaju besi hitam pergi. Apakah ada harta karun yin yang ekstrim? Mata Luming dipenuhi dengan antisipasi saat ia berjalan menuju puncak gunung. Di puncak gunung, dua pohon yang dipenuhi energi yin padat menarik perhatian Luming. Blok yin, benar-benar ada, dan ada dua. Luming sangat gembira. Yin Qi dari dua blok bangunan yin ini sangat padat, dan masing-masingnya mirip dengan yang ada di lantai 9. Seperti yang diharapkan dari tingkat ke-10 dari 18 tingkat neraka, itu luar biasa. Tanpa ragu, Luming mengeluarkan pedangnya dan memotong dua blok bangunan yin. Dia kemudian membiarkan rumus kuantitas melahapnya. Setelah mengumpulkan balok-balok bangunan yin, Luming melangkah maju dan menuju pintu lantai ke-11. Ia kemudian tiba di lantai ke-11. Tingkat ke-11 dan ke-10 sangat mirip. Hantu-hantu itu juga pendekar pedang berpakaian hitam dan baju besi hitam, tetapi mereka sedikit lebih kuat. Bagi Luming, itu tidak sulit. Setelah beberapa waktu, Luming menemukan Raja Hantu di tingkat ini. Raja Hantu di lantai ke-11 juga seorang pendekar pedang berpakaian hitam yang menunggangi kuda perang. Satu-satunya perbedaan dari tingkat ke-10 adalah bahwa, Raja Hantu, ini memiliki lebih banyak bawahan, mencapai 3.000. Bahkan ada Raja Dewa tingkat pertama di antara 3.000 pendekar pedang berbaju hitam dan baju besi hitam. Mereka telah membentuk formasi dan menyerbu ke arah Luming. Dengan begitu banyak makhluk hantu yang kuat membentuk formasi besar, kesulitan pertempuran meningkat secara eksponensial. Bahkan Luming harus menganggapnya serius dan menggunakan semua kekuatannya. Dia bahkan menggunakan pintu dominasi untuk melawan makhluk hantu ini. Setelah beberapa saat, Raja Hantu menyerbu dan bergabung dengan pasukan hantu untuk mengepung Luming. Kekuatan Raja Hantu ini mirip dengan yang ada di lantai 10. Kesulitan utamanya adalah bawahannya tahu cara menggunakan taktik. Setelah membunuh selama 1 jam penuh, Luming akhirnya membunuh Raja Hantu dan melewati level ke-11. Di lantai ini, Luming juga memperoleh 2 blok bangunan yin. Tingkat 12. Mata Luming berkedip. Dia tidak berhenti dan melangkah ke lantai 12. Klan pertempuran kera gelap bahkan lebih terkejut. Dia telah memasuki level ke-12. Leluhur perang telah memasuki level ke-12. Menakjubkan, menakjubkan. Banyak anggota klan perang kera dunia bawah berseru kaget. Mereka bahkan mengubah cara mereka memanggil Luming. Mereka sekarang memanggilnya leluhur perang. Jelas bahwa mereka telah sepenuhnya mengakui Luming di dalam hati mereka. Luming sampai pada tingkat ke-12 dan menyadari bahwa ada beberapa perbedaan antara tingkat ini dan tingkat ke-11. Selain para pendekar pedang berbaju hitam dan para pendekar pedang berbaju besi hitam, ada pula hantu-hantu lain, seperti zombie dan kerangka. Semua makhluk hantu yang muncul di lantai sebelumnya juga muncul di sini. Semua jenis makhluk hantu memiliki kekuatan yang mencengangkan. Mayoritas dari mereka adalah Raja Dewa setengah langkah sementara yang terlemah adalah Dewa Surgawi tingkat ke-9. Bahkan ada sesekali makhluk hantu Raja Dewa. Luming berusaha keras dan akhirnya menemukan kamp tentara hantu. Ya, itu benar-benar kamp militer tempat tentara hantu ditempatkan. Mengaum. Dengan suara gemuruh yang keras, seorang pendekar pedang tanpa kepala berpakaian hitam menunggangi kuda perang berjalan keluar dari perkemahan militer bersama pasukan makhluk hantu. Orang ini lagi. Sepertinya orang ini adalah Raja Hantu di sini. Luming tersenyum. Sama seperti di lantai ke-11, Raja Hantu di sini akan membentuk formasi besar dan melawan Luming. Pada saat yang sama, Raja Hantu bergabung dengan pasukan hantu dalam pertempuran melawan Luming. Kekuatan Raja Hantu di sini hampir sama dengan Raja Hantu di lantai 11 dan 10. Masalah utamanya adalah pasukan hantu sulit dihadapi.
Mengaum. Saat mereka bertarung, terdengar suara gemuruh dari arah lain. Kemudian, pasukan lain muncul. Lu Ming tercengang. Bukankah sudah ada pasukan hantu di sini? Mengapa masih ada yang lain? Ledakan, ledakan, ledakan. Tanah bergetar saat pasukan hantu menyerang Lu Ming. Ini adalah pasukan yang sepenuhnya terdiri dari zombie. Pemimpin kelompok itu adalah Raja Zombie berbulu emas. Sarang, sepertinya ada lebih dari satu raja hantu di level ini. Lu Ming punya sebuah pikiran dalam benaknya. Yuan Huan dan yang lainnya hanya mengatakan bahwa mereka harus membunuh raja hantu di setiap level untuk bisa lulus, tetapi mereka tidak mengatakan bahwa hanya ada satu raja hantu di setiap level. Kedua pasukan mengepung Lu Ming. Pada saat yang sama, Raja Zombie juga menyerang Lu Ming. Dengan cara ini, tekanan pada Lu Ming meningkat. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan berbagai teknik. Gerbang dominasi adalah serangan utamanya, sementara serangan lainnya terus-menerus menyerang para hantu dan dua raja hantu ke segala arah. Untungnya, Lu Ming kebal terhadap serangan jiwa. Jika itu adalah keajaiban lain, mereka tidak akan mampu menahannya dan akan dikalahkan sejak lama, bahkan jika mereka memiliki kekuatan tempur seperti Lu Ming. Formula pertempuran, 5 kali lipat kekuatan pertempuran. Dalam proses pertempuran, Lu Ming mengaktifkan formula pertempuran dengan sekuat tenaganya. Peluang Lu Ming untuk mengaktifkan formula pertempuran yang meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak 5 kali lipat hanya 1 dari 10. Namun, setelah Lu Ming terus-menerus mengaktifkannya, ia akhirnya berhasil. Dalam sekejap, kekuatan Lu Ming meningkat. Ia merasa otot-ototnya menggembung dan ia memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Tubuh suciku hampir tidak dapat menahannya. Lu Ming berpikir dalam hati. Dan ini adalah level pertama dari formula pertempuran. Dia segera menyadari bahwa kekuatan tempur 5 kali lipat merupakan beban besar pada tubuh surgawinya. Dengan tubuh surgawinya saat ini, dia hampir tidak dapat menahannya. Untungnya, dia memiliki hati dewa kuno, yang terus-menerus menyempurnakan tubuh surgawinya, yang memungkinkan tubuh surgawinya perlahan-lahan berevolusi menuju tingkat dewa kuno. Jika tidak, bahkan jika dia telah memahami seni simbol pertempuran dan meningkatkan kekuatan pertempurannya sebanyak 5 kali, dia tidak akan dapat menggunakannya. Aktivasi formula pertempuran meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 5 kali lipat. Kemampuan Lu Ming juga meningkat pesat. Kekuatan seni simbol pertempuran dan pintu master ditumpuk bersama, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Ledakan. Gerbang dominasi menekan dan membombardir tubuh Raja Zombie. Raja Zombie meraung marah, dan tubuhnya yang sangat keras hancur berkeping-keping. Dia terbunuh dalam satu gerakan. Pada saat yang sama, tombak panjang Lu Ming menebas dan melemparkan pendekar pedang berjubah hitam, Raja, ke udara. Dia juga membunuh beberapa ratus pendekar pedang berjubah hitam dan berbaju besi hitam. Bab 3175, Dewa Surgawi tingkat ke-9. Aktivasi karakter, pertempuran, meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 5 kali lipat, menyebabkan kemampuan Lu Ming melambung tinggi. Dia sekarang sepenuhnya berada di atas Raja Zombie dan Raja Pendekar Pedang tanpa kepala dalam warna hitam. Setelah membunuh Raja Zombie dengan satu gerakan, Lu Ming melemparkan Raja Pendekar Pedang berjubah hitam itu dengan tombaknya. Kemudian, tubuh Lu Ming bergerak dan ia bergegas menuju Raja Pendekar Pedang berjubah hitam itu. Pintu dominasi menekannya. Ledakan. Raja Pendekar Pedang berpakaian hitam ini mengikuti jejak Raja Zombie dan hancur berkeping-keping. Namun, kekuatan hidup Raja Pendekar Pedang berjubah hitam itu bahkan lebih kuat. Tubuhnya yang terkoyak ingin berubah, tetapi Lu Ming tidak memberinya kesempatan. Pintu dominasi ditekan lagi, membunuh Raja Pendekar Pedang berjubah hitam itu sepenuhnya. Dengan kematian dua Raja Hantu itu, semua makhluk hantu lainnya telah melarikan diri. Lu Ming terengah-engah dan dengan cepat melepaskan peningkatan kekuatan tempur 5 kali lipat. Kemudian, tubuhnya menyusut dan kembali normal. Pada saat yang sama, ia mempertahankan pintu dominasi. Beberapa gerakan mematikan yang dilakukan Lu Ming memiliki tuntutan tinggi terhadap dirinya sendiri. Dewa kuno berbaju hijau membutuhkan banyak kekuatan fisik untuk menggunakannya dalam waktu lama, dan karakter pertempuran meningkatkan kekuatan bertarungnya sebanyak 5 kali lipat, sehingga menjadi beban berat bagi tubuh sucinya. Gerbang dewa juga menghabiskan sejumlah besar kekuatan suci. Lu Ming merasakan gelombang kelemahan setelah dia menyimpan semuanya.
Untungnya makhluk hantu lainnya telah melarikan diri setelah kematian Raja Hantu. Di depannya, pusaran hitam muncul. Lu Ming mengabaikannya. Ia duduk bersila dan mulai mengatur napasnya. Setelah beberapa saat, Lu Ming kembali ke puncaknya. Dia kemudian berjalan menuju kamp militer di depan. Di kamp militer, Lu Ming juga menemukan 2 blok bangunan Yin. Ada 2 raja hantu di sini. Raja zombie seharusnya juga memiliki Yin Jimu, kan? Jantung Lu Ming berdebar kencang. Dia tidak melangkah ke pusaran air yang gelap gulita untuk memasuki lantai 13. Sebaliknya, dia mulai mencari kemana-mana. Anehnya, setelah 2 raja hantu dibunuh oleh Lu Ming, para hantu di level ini langsung kabur begitu melihat Lu Ming. Mereka sama sekali tidak berani melawannya. Perjalanan Lu Ming berjalan mulus. Tak lama kemudian, ia menemukan kamp militer lain. Tentu saja, itu adalah kamp Raja Zombie. Lu Ming juga menemukan 2 blok bangunan Yin di kamp militer Raja Zombie. Hahaha, banyak sekali blok penyusun Yin. Aku bisa memurnikan banyak energi. Lu Ming sangat gembira. Aku penasaran bagaimana keadaan hantu-hantu di lantai 13. Ayo kita lanjutkan. Lu Ming tersenyum dan kembali ke pintu yang menuju ke lantai 13. Dia kemudian melangkah melewati pintu dan tiba di lantai 13. Di luar, dia masuk. Leluhur perang telah memasuki lantai 13. Leluhur perang benar-benar melewati level ke-12 dan memasuki level ke-13. Dia hanya dewa surgawi level ke-8. Ini terlalu mengejutkan. Para ahli dari klan pertempuran kera gelap semuanya terkejut. Dewa surgawi tingkat 8 telah berjuang menuju tingkat ke-13. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah klan pertempuran kera bawah. Perlu diketahui bahwa kesulitan terbesar di setiap level adalah Raja Hantu, namun kesulitan terbesar di level ke-11 dan ke-12 sebenarnya adalah pasukan hantu biasa. Mereka tahu betul betapa sulitnya bekerja sama satu sama lain. Tingkat ke-13. Ada lebih banyak jenis hantu di level ini. Lu Ming telah berada di sini selama 1 jam dan dia telah menemukan 7 hingga 8 jenis hantu. Mereka lebih kuat. Tingkat kultivasi terendah dari hantu yang ditemui Lu Ming adalah setengah langkah Raja Dewa. Selain itu, keberadaan Raja Dewa tingkat pertama sering muncul. Mereka bertarung sambil mencari Raja Hantu. Ini adalah cara yang baik untuk bercocok tanam. Berbagai keterampilan surgawi dan teknik rahasia Lu Ming terus meningkat. Bahkan pemahamannya terhadap kekuatan surgawi tingkat dewa lainnya perlahan meningkat. Begitulah, Lu Ming bertarung selama 3 tahun di level ke-13 sebelum akhirnya ia menemukan Raja Hantu. Raja Hantu di lantai 13 telah mencapai tingkat kedua alam Raja Dewa. Namun, Raja Hantu ini belum membangkitkan faktor kekuatan surgawi dan hanya mengendalikan kekuatan surgawi tingkat surgawi, jadi kekuatannya terbatas. Kesulitan utamanya adalah pasukan hantu di bawah Raja Hantu. Jumlah Raja Dewa Langit pertama dalam pasukan makhluk hantu ini telah meningkat secara eksponensial. Jumlah mereka lebih dari 100. Kesulitan keseluruhannya sedikit lebih sulit daripada level ke-12. Pada akhirnya, Lu Ming mengaktifkan formula pertempuran dan meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 5 kali lipat. Dia mengeluarkan pintu batu yang mendominasi dan setelah pertempuran yang sengit, dia akhirnya membunuh Raja Hantu di level ini. Di lantai ini, Lu Ming tidak menemukan blok bangunan Yin, tetapi ia menemukan sepotong kristal hitam. Kristal ini juga merupakan harta Yin, tetapi lebih berguna daripada blok bangunan Yin. Setelah membiarkan rumus kata, ukuran, menelan kristal tersebut, Lu Ming berhasil mencapai tingkat ke-14. Lu Ming akhirnya gagal pada level ini. Hantu biasa di level ini semuanya sangat kuat. Lu Ming menemukan Raja Hantu di level ini dengan susah payah dan menemukan bahwa kekuatan Raja Hantu berada di tingkat kedua dari alam Raja Surgawi. Namun, ia telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Di alam Raja Surgawi, jarak antara setiap tahap sangatlah besar, terutama bagi mereka yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi atau mereka yang telah membangkitkannya berkali-kali. Jarak antara setiap tahap akan semakin besar. Pada level ini, Raja Hantu dan pasukan hantunya telah bergabung dan mengalahkan Lu Ming. Lu Ming batuk darah dan mundur, menderita luka parah. Lu Ming mundur dan berhasil tiba di pilar batu. Semua hantu mundur. Lu Ming duduk bersila dan luka-lukanya sembuh setelah beberapa hari. Namun, Lu Ming tidak mundur dari 18 tingkat neraka. Bagaimanapun,
masih ada waktu yang lama sebelum pembukaan Akademi Suci Kerajaan Void Agung. Lu Ming berencana untuk berkultivasi di sini untuk sementara waktu. Ketika ia telah pulih ke kondisi puncaknya, Lu Ming menyerang Raja Hantu itu lagi. Tentu saja, itu adalah pertempuran sengit lainnya. Pada akhirnya, Lu Ming mundur dengan luka-luka. Setelah Lu Ming pulih, dia menyerang lagi. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah berada di level 14 selama 10 tahun. Setelah 10 tahun bertempur sengit, setiap kali terjadi pertarungan hidup dan mati. Lu Ming telah meningkat pesat dalam segala aspek. Pertama, keterampilan surgawiahnya, seperti teknik 9 Kun Peng surgawi dan baju zirah emas merah 9 lapis, semuanya berhasil menembus hingga lapis ke-9. Dengan cara ini, Lu Ming telah mengolah 3 serangan apokaliptik dan baju besi emas 9 lapis ke tingkat tertinggi. Dia telah mulai mengolah keterampilan surgawi, serangan dewa perang, yang telah diperolehnya dari Chu Baxing. Selain itu, pemahamannya terhadap kekuatan surgawi lainnya juga meningkat pesat. Banyak kekuatan surgawi tingkat dewa telah mencapai 50 atau 60% kebangkitannya. Di sisi lain, Lu Ming menempatkan kekuatan tombak penguasa sebagai titik kultivasi utamanya. Oleh karena itu, kekuatan tombak penguasa telah meningkat paling pesat. Selama bertahun-tahun, Lu Ming terus-menerus memahaminya. Sekarang, kekuatannya telah mencapai 99% dan hanya selangkah lagi dari pencerahan total. Tentu saja, langkah ini sangat sulit. Dalam waktu 10 tahun, formula, ukuran, akhirnya memurnikan energi yang kuat di bawah pengaruh harta karun Yin yang utama. Sekarang sedang diteruskan ke Lu Ming untuk membantunya menerobos ke alam dewa surgawi tingkat ke-9. Di atas pilar batu, Lu Ming duduk bersila, aura di tubuhnya melonjak. Sekarang, kultivasinya telah mencapai puncak dewa surgawi tingkat 8 dan dia sedang dalam proses menerobos ke tingkat ke-9. Ledakan, ledakan, ledakan. Di dalam tubuhnya, kekuatan surgawi beredar dan bergemuruh keras. 3 hari kemudian, tubuh Lu Ming memancarkan aura yang kuat. Dewa Langit tingkat ke-9, terobosan. Bab 3176 Tombak Dewa Tirani. Lu Ming akhirnya berhasil mencapai alam dewa surgawi tingkat ke-9 dan kekuatannya meningkat pesat. Harta karun Yin yang utama sungguh berguna. Kalau tidak, bahkan dengan energi inti bintang, aku akan membutuhkan setidaknya beberapa ratus tahun untuk menerobos ke alam dewa surgawi tingkat ke-9. Lu Ming merenung dalam hati. Dia sangat ingin mendapatkan lebih banyak harta Yin. Membunuh. Lu Ming berdiri dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian menyerang Raja Hantu di lantai ini. Tidak lama kemudian, pertempuran resmi dimulai. Namun, sekarang setelah Lu Ming berhasil menembus alam dewa surgawi tingkat 9, tingkat kebangkitan berbagai kekuatan surgawi tingkat dewa miliknya juga meningkat pesat. Kekuatan tempurnya secara keseluruhan meningkat pesat. Selain itu, Lu Ming mengaktifkan formula pertempuran dan meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 5 kali lipat. Dia mengeluarkan pintu master dan akhirnya mengalahkan pasukan Raja Hantu. Pada akhirnya, dia membunuh Raja Hantu di level ini. Di sini, Lu Ming memperoleh 2 kristal yang mengandung Yin Qi utama. Setelah formula, kuantitas, menelan kristal, Lu Ming memasuki level ke-15. Di luar, klan pertempuran kera gelap sudah mati rasa terhadap pemandangan ini. Sudah merupakan suatu keajaiban bahwa Lu Ming dapat mencapai sejauh ini. Mereka ingin melihat keajaiban apa lagi yang dapat diciptakan Lu Ming selanjutnya. NUG, S. Hantu di lantai 15 tidak diragukan lagi lebih kuat, terutama Raja Hantu. Dia berada di alam Raja Surgawi tingkat kedua, tetapi dia telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi 2 kali. Lu Ming tidak lagi sebanding dengan kemampuan setingkat ini. Bagaimanapun, perbedaan antara setiap tingkat alam dewa surgawi tidak sebesar alam Raja Dewa. Meskipun ia telah maju 1 tingkat, tidak mungkin tingkat peningkatannya sebesar kemajuan 1 tingkat di alam Raja Dewa. Itu tidak membaik sebanyak kebangkitan faktor kekuatan surgawi asal. Dalam pertempuran ini, Lu Ming terluka. Setelah pertempuran yang intens, Lu Ming berhasil menembus pengepungan. Jika aku ingin mengalahkan Raja Hantu ini, aku harus membuat terobosan lain dalam kultivasiku, atau memiliki lebih banyak jenis kekuatan surgawi dan membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Lu Ming menganalisis situasinya sendiri. Sepanjang jalan, formula, kuantitas, telah menyerap sejumlah besar blok penyusun Yin dan beberapa kristal tersebut.
Formula tersebut telah menyatu dengan sebagian energi dari inti bintang untuk diserap Luming. Namun, harta Yin Pamungkas belum sepenuhnya disempurnakan. Masih ada beberapa yang tersisa yang terus-menerus menetralkan energi dari inti bintang. Namun, untuk menembus ke alam setengah langkah Raja Dewa, dibutuhkan lebih banyak energi. Tidak mudah untuk melakukannya dalam waktu singkat. Selain itu, pemahaman tentang kekuatan surgawi tidak dapat dicapai dalam semalam. Luming telah membuat rencana untuk berkultivasi sejak lama. Ayo lanjutkan. Setelah Luming pulih ke puncaknya, dia menyerang Raja Hantu lagi. Setelah pertempuran besar, Luming mundur. Pada hari-hari berikutnya, Luming mengabdikan dirinya pada kultivasi, pelatihan, dan pembunuhan. Kultivasi tidak mengenal waktu. Waktu terus berjalan, hari demi hari, tahun demi tahun. Dalam sekejap mata, sudah 120 tahun sejak Luming memasuki 18 tingkat neraka. Totalnya, sudah 120 tahun. Kurang dari 60 tahun tersisa hingga pembukaan Akademi Suci Kerajaan yang Agung. Pada hari ini, Luming, yang sedang duduk bersila di atas pilar batu, tiba-tiba membuka matanya. Aura kuno yang kental terpancar dari tubuhnya. Kekuatan tombak penguasa akhirnya membangkitkan faktor kekuatan dewa asal. Luming tersenyum. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, kekuatan tombak penguasa akhirnya membangkitkan faktor kekuatan dewa asal. Dengan cara ini, Luming memiliki total 3 jenis kekuatan surgawi. Ia telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Ketiganya adalah kekuatan surgawi dominator, kekuatan pedang yang tak terpadamkan, dan kekuatan tombak overload. Luming mengendalikan total 8 jenis energi surgawi tingkat dewa, 1 jenis energi surgawi tingkat sakral, dan 1 jenis energi surgawi tingkat raja. Selain ketiga jenis kekuatan surgawi ini, 5 jenis kekuatan surgawi tingkat surgawi lainnya semuanya telah mencapai 99% kebangkitan. Luming telah bertarung terus-menerus selama lebih dari 100 tahun. Di tengah-tengah pertarungan, ia harus terus-menerus mengedarkan kekuatan surgawinya. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan kekuatan surgawinya meningkat dengan sangat cepat. Itulah sebabnya Luming dapat mencapai level ini dalam lebih dari 100 tahun. Suara mendesing. Sebuah tombak panjang muncul di tangan Luming. Tombak itu bergetar dan menusuk ke depan. Sinar cahaya tombak meledak dan terbang ribuan mil dalam sekejap, menusuk seorang zombie Raja Dewa. Setelah kekuatan Overload Spear terbangun, kekuatan tombak panjang memang meningkat pesat. Luming tersenyum. Menggunakan tombak panjang masih paling cocok dengan kekuatan Overload Spear, dan kekuatannya bisa ditampilkan dengan lebih baik. Terlebih lagi, dalam 100 tahun terakhir, peningkatan Luming tidak hanya pada kekuatan sucinya. Misalnya, segala macam teknik rahasia dan keterampilan surgawi. Pertama-tama, ia telah membuat kemajuan besar dalam seni perwujudan naga surgawi. Sekarang, Luming dapat memadatkan 36 naga surgawi bercakar 9 sekaligus. Terlebih lagi, Luming telah mengembangkan serangan dewa perang hingga ke puncak tahap ke-8. Selama dia bisa menembus tahap ke-9, kekuatannya akan sebanding dengan 3 serangan apokaliptik. Yang paling penting, basis kultivasi Luming telah menembus ke alam setengah langkah Raja Surgawi. Di dalam tubuhnya, 10 api suci telah menghilang dan digantikan oleh 10 pusaran kekuatan suci. Kekuatan suci di dalam pusaran tersebut telah terkondensasi hingga ekstrim. Selama 10 pusaran kekuatan dewa itu sepenuhnya mengkristal dan berubah menjadi inti bintang, dia secara resmi akan melangkah ke alam Raja Dewa. Tentu saja, langkah ini sangat sulit. Banyak sekali kultivator yang terhenti di langkah ini, tidak dapat berkembang. Kultivasinya telah mencapai setengah langkah alam Raja Dewa, dan semua aspeknya telah meningkat pesat. Kekuatan Luming dapat dikatakan telah mencapai puncaknya. Namun, Luming masih belum puas. Dia masih bisa berkembang karena dia memiliki manik asal kekuatan surgawi. Luming berencana untuk menggunakan mutiara asal kekuatan surgawi pada tombak penguasa. Dari kekuatan tombak penguasa, ia akan membangkitkan keterampilan rahasia asal. Mutiara kekuatan surgawi muncul di tangan Luming. Tanpa ragu, Luming menelan mutiara kekuatan surgawi itu. Begitu mutiara asal kekuatan suci itu memasuki mulut Luming, mutiara itu terbang menuju dantiannya yang berada di bawah kendalinya dan menyatu dengan pusaran kekuatan suci tombak penguasa. Dalam sekejap, manik asal kekuatan suci meleleh dan berubah menjadi energi aneh,
menyatu sepenuhnya dengan kekuatan tombak penguasa. Pada saat ini, Luming tampaknya telah memasuki kondisi khusus. Dia melihat pemandangan yang mengejutkan dari tombak Overlord. Tombak panjang menembus langit berbintang di alam semesta. Bintang-bintang meledak dimanapun tombak panjang itu lewat, dan retakan yang mengerikan muncul di langit berbintang di alam semesta. Para ahli yang berdiri di depan tombak itu tertusuk dan dibunuh satu persatu. Itu kuat, mengerikan, dan sombong. Luming tampaknya mampu menyentuh tombak panjang itu. Luming tahu bahwa ini adalah asal mula keterampilan rahasia dari kekuatan tombak penguasa. Dia sangat fokus saat dia diam-diam memahami apa yang baru saja dia pelajari. Waktu berlalu dengan cepat, dan lebih dari 10 hari telah berlalu. Tombak dominasi. Tiba-tiba, Luming menggeram. Ia mengepalkan tangan kanannya ke udara dan tombak panjang muncul di tangannya. Tampaknya itu adalah tombak batu, dan dipenuhi aura kuno. Dipenuhi jejak waktu, seolah-olah telah melintasi tahun-tahun yang tak berujung. Tombak ini persis sama dengan yang dilihat Luming sebelumnya. Asal-usul keterampilan rahasia. Inilah asal-muasal keterampilan rahasia kekuatan Dewa Penguasa, tombak Dewa Tirani. Membunuh. Luming berteriak dan menusukkan tombaknya ke depan. Bab 3177, mengintimidasi klan pertempuran kera gelap. Luming memegang tombak Dewa Tirani di tangannya dan menusukkannya ke depan. Cahaya tombak yang mengerikan muncul di antara langit dan bumi dan melesat maju. Dentuman, dentum, dentum. Semua hantu dalam jarak puluhan ribu mil dari tombak, terlepas dari tingkat kultivasinya, meledak dan berubah menjadi abu. Tiba-tiba, sebuah retakan yang panjangnya puluhan ribu mil muncul antara langit dan bumi. Luar biasa, mata Luming berbinar. Kekuatan tombak dewa yang mendominasi tidak lebih lemah dari pintu dominasi. Keduanya setara. Akan tetapi, jangan sampai kita lupa bahwa keterampilan dewa yang dikembangkan Luming adalah keterampilan dewa tipe tombak. Jika Luming memegang tombak Dewa Tirani di tangannya dan mengeluarkan keterampilan dewa, kekuatannya akan menjadi lebih kuat dan melampaui pintu dominasi. Kalau begitu, mari kita lewati level ini. Luming penuh dengan kebanggaan dan memperlihatkan ekspresi percaya diri. Asyik, tubuhnya bergerak dan menerobos udara, melesat menuju area di mana para hantu berada. Ketika ia tiba di wilayah Raja Hantu, pasukan hantu yang besar menyerang Luming. Aura hantu yang luar biasa menekan ke arah Luming. Setidaknya setengah dari pasukan Raja Hantu merupakan Raja Dewa tingkat pertama, dan beberapa dari mereka bahkan telah membangkitkan sumber kekuatan dewa. Luming bahkan melihat Raja Zombie berbulu emas dan Raja Pendekar berbaju hitam tanpa kepala di beberapa lantai pertama. Keberadaan mereka hanyalah jenderal di sini, bukan raja. Oleh karena itu, Luming tidak pernah mampu melewati level ini. Hanya pasukan hantu ini saja sudah sangat kuat. Fenomena naga surgawi, bunuh. Luming melolong panjang dan mengayunkan tinjunya. Di langit, naga-naga dewa bercakar 9 muncul satu demi satu. Total ada 36 naga-naga dewa bercakar 9 yang menerkam ke arah pasukan hantu. Dengan kultivasi Luming saat ini yang mencapai setengah langkah Raja Surgawi, kekuatan teknik perwujudan naga surgawi secara alami berbeda dari sebelumnya. Itu jauh lebih kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. 36 naga surgawi bercakar 9 menyerbu ke depan dan menjerat sejumlah besar makhluk hantu. Sosok Luming bergerak dan dia menyerbu ke dalam kedalaman makhluk-makhluk hantu itu. Jauh sebelum dia mencapai tempat ini, Luming telah memicu kekuatan tempur 5 kali lipat. Kekuatan tempurnya berada di puncaknya. Ledakan. Dengan ayunan tombaknya, dia mengenai Raja Zombie berbulu emas. Raja Zombie berbulu emas adalah raja dari level sebelumnya. Ia adalah Raja Dewa tingkat pertama dan telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi 2 kali. Ia sekuat Yuan Yu. Namun, Raja Zombie berbulu emas sama sekali tidak dapat menangkis tombak itu. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Setelah membunuh ratusan hantu, tubuhnya juga meledak. Satu gerakan, langsung membunuh. Mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh yang mengejutkan datang dari kedalaman angkatan darat, dan sesosok makhluk raksasa muncul. Seekor naga tulang yang panjangnya 10.000 meter muncul. Itu adalah Raja Hantu tingkat ini. Kultivasinya berada di tingkat kedua alam Raja Dewa, dan faktor kekuatan surgawinya telah bangkit 2 kali. Kekuatannya sangat mengerikan. Naga tulang itu memutar tubuhnya dan menyerang Luming. Namun,
Luming sama sekali tidak takut pada naga tulang. Telapak tangannya bersinar dan tombak batu kuno muncul. Itu adalah keterampilan rahasia asal Luming yang lain, tombak dewa yang mendominasi. Membunuh bulan. Matilah, teriak Luming. Kekuatan tombak dewa yang mendominasi dilepaskan dan ditebaskan ke arah naga tulang. Naga kerangka itu meraung dan menjulurkan cakarnya yang tajam untuk menangkap Luming. Ledakan. Cahaya tombak dan cakar naga tulang bertabrakan. Cakar naga dari naga kerangka itu diselimuti oleh kekuatan surgawi yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal, tetapi tetap tidak dapat menghalangi serangan tombak itu. Pada saat tabrakan, cakar naga itu bergetar hebat dan kemudian meledak, berubah menjadi pecahan tulang yang beterbangan kemana-mana. Salah satu cakar besar naga tulang meledak. Ketika dia menggunakan tombak Dewa Tirani, kekuatannya jauh lebih mengerikan daripada senjata dewa. Itu sangat halus dan meningkatkan kekuatan keterampilan Dewa Luming sebesar 20%. Asyik, Luming melambaikan tangannya dan tombak Dewa Tirani itu melesat melintasi kehampaan, mencambuk kepala naga tulang itu. Naga kerangka itu meraung panjang dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Namun, Luming, yang telah menggabungkan tombak Dewa Tirani dan keterampilan dewa, sangat kuat. Dia telah sepenuhnya melampaui naga tulang. Tidak peduli seberapa keras naga kerangka itu mencoba melawan, ia hanya bisa bertahan. Di bawah serangan Luming, naga kerangka itu terpaksa mundur, tubuhnya terus-menerus dipukul oleh Luming. Setiap kali terkena serangan, bagian besar dari tulang pelindung tubuh naga kerangka itu akan meledak. Setelah lebih dari 10 gerakan, Luming akhirnya menghantam kepala naga tulang itu dengan tombaknya. Kepala naga tulang itu meledak, dan Luming membunuhnya sepenuhnya. Setelah naga kerangka terbunuh, makhluk hantu lainnya lari dan menghilang tanpa jejak. Level 15, lulus. Pada tingkat ini, Luming menemukan 2 kristal lagi yang mengandung energi yin tertinggi. Lalu, pusaran hitam pekat muncul di langit. Ini adalah pusaran air yang mengarah ke lantai 16. 18 tingkat neraka akan mengalami peningkatan kesulitan yang sangat besar setiap 3 tingkat. Saya penasaran seberapa sulit tingkat ke-16. Mari kita lihat. Luming melangkah maju dan bergegas memasuki pintu, memasuki tingkat ke-16. Melampaui 18 tingkat neraka. Lantai 16 menara batu itu menyala. Semua ahli dari klan pertempuran kera gelap membelalakkan mata mereka karena terkejut. Dia telah melewati level ke-15. Leluhur perang benar-benar telah melewati level ke-15. Dewa langit tingkat 8 melewati tingkat ke-15. Ini sungguh tidak masuk akal. Ini sungguh keajaiban. Kesayangan surga yang langka. Di bawah kepemimpinan leluhur perang, klan perang kera gelap pasti akan bangkit berkuasa. Di masa depan, nama kita akan mengguncang kekosongan besar dinasti suci, tidak, seluruh alam semesta. Beberapa anggota klan pertempuran kera gelap tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung karena wajah mereka memerah karena kegembiraan. Mereka semua adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun dan telah melihat berbagai macam kejadian besar. Namun, mereka belum pernah mendengar bakat seperti Luming. Tidak heran mereka begitu bersemangat. Bahkan napas Yuan Huan dan Yuan Chong menjadi sangat berat. Tingkat 16. Sungguh makhluk hantu yang mengerikan. Luming terkejut. Begitu dia tiba di lantai 16, dia dikepung oleh banyak hantu. Lebih jauh lagi, kekuatan hantu-hantu ini sebenarnya semuanya berada di level pertama alam God King. Sejumlah besar Raja Dewa Langit pertama mengelilingi Luming. Untungnya, basis kultivasi Luming telah meningkat pesat selama bertahun-tahun. Dia telah meningkat dalam semua aspek dan mampu menahan serangan makhluk-makhluk hantu ini. Kalau hal itu terjadi saat Luming baru saja memasuki neraka tingkat 18, dia pasti tidak akan mampu menahan serangan tersebut dan pasti sudah dibunuh oleh hantu-hantu tersebut. Dia berhasil menerobos dan keluar dari pengepungan. Dia menemukan pilar batu untuk beristirahat, dan setelah beristirahat, dia bergegas keluar lagi. Dengan cara ini, Luming menghabiskan beberapa tahun dan akhirnya menemukan Raja Hantu. Ketika dia menemukan Raja Hantu, Luming berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Hal utama adalah bahwa Raja Hantu dan bawahannya di sini terlalu menakutkan. Tentara yang terdiri dari ribuan makhluk hantu, di bawah pimpinan Raja Hantu, menyerang Luming. Dilihat dari auranya, kultivasi Raja Hantu itu telah mencapai tingkat ketiga alam dewa. Selain itu, ia telah membangkitkan faktor asal kekuatan surgawi 2 kali.
Dengan tingkat kekuatan ini, dia mungkin bisa membunuh Raja Hantu di tingkat ke-15 dalam sedetik. Selain itu, pasukan hantu yang ada di bawah komandonya semuanya adalah Raja Dewa, dan tidak ada kekurangan makhluk seperti Raja Zombie berbulu emas. Ada beberapa jenderal menakutkan di antara mereka yang berada di tingkat kedua alam God King. Mereka juga merupakan eksistensi yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal sebanyak 2 kali. Mereka setara dengan Raja Hantu tingkat ke-15. Hanya saja bawahannya adalah hantu dan mereka sudah sangat menakutkan. Dengan begitu banyak dari mereka yang menyerang Luming, akan aneh jika dia tidak melarikan diri. Bab 3178, Kekuatan Mengerikan dari Klan Pertempuran Kera Gelap. Raja Hantu dan pasukannya di tingkat ke-16 terlalu menakutkan. Mengingat kemampuan Luming saat ini, dia mungkin akan mati jika dikepung. Luming mengerahkan jurus 9 Kunpeng Surgawi dan melenyap bagaikan sambaran petir. Saat berlari, Luming mengeluarkan jimat giok. Ia mengerahkan tenaga dengan jari-jarinya dan menghancurkan jimat giok itu. Kekuatan dahsyat menyelimuti Luming. Sesaat kemudian, ia menghilang dari neraka tingkat 16. Jimat giok ini diberikan kepada Luming oleh Yuan Huan. Selama Luming menghancurkan jimat giok tersebut, dia dapat dipindahkan keluar dari 18 tingkat neraka kapan saja. Meski masih ada lebih dari 50 tahun sebelum dinasti suci kekosongan besar, Luming tidak ingin mencoba lagi. Jika dia ingin mengalahkan Raja Hantu dan pasukannya di tingkat ke-16, dia harus membuat terobosan besar lainnya dalam kekuatan tempurnya. Misalnya, tingkat kultivasi Luming telah menembus ke alam Raja Surgawi, atau faktor sumber kekuatan surgawi dari kekuatan surgawi Sang Pencipta telah terbangun untuk kedua kalinya, atau 5 kekuatan surgawi tingkat surgawi lainnya semuanya telah membangkitkan faktor sumber kekuatan surgawi. Dengan cara ini, Luming bisa melewati level 16. Kalau tidak, tidak mungkin. Akan tetapi, sangat sulit untuk mencapai semua kondisi ini. Tanpa peluang besar, akan butuh lebih dari beberapa dekade untuk mencapainya. Butuh waktu untuk mengumpulkannya. Misalnya, alam raja yang surgawi. Menerobos ke ranah God King pada awalnya merupakan jurang yang sangat besar. Jika orang biasa ingin menerobos, mereka tidak hanya membutuhkan sejumlah besar sumber daya, tetapi mereka juga perlu mengumpulkan pengalaman, bakat, dan keberuntungan. Terlebih lagi, Luming mengendalikan 10 jenis kekuatan suci dan bahkan lebih sulit untuk ditembus. Terlebih lagi, dia hampir menghabiskan semua harta yin yang diperolehnya, seperti balok mainan yin. Dia hanya memiliki 2 kristal yin yang tersisa di lantai 15, yang tidak cukup untuk mendukung terobosannya. Karena dia tidak akan bisa lulus dalam beberapa dekade, Luming mungkin juga akan pergi. Bagaimanapun, dia telah berkultivasi di sini selama bertahun-tahun. Dia takut Qiu Yue, Lan Sang, dan yang lainnya akan khawatir. Gelombang energi membawa Luming. Pada saat berikutnya, dia menyadari bahwa dia telah meninggalkan neraka tingkat ke-18 dan muncul di luar. Dia menyapu pandangannya ke seluruh area dan melihat para anggota klan pertempuran kera bawah sedang menatap Luming. Bawahan ini memberi salam kepada leluhur perang. Setelah itu, semua anggota klan perang kera dunia bawah, termasuk tetua pertama, memberi hormat kepada Luming. Semuanya, tidak perlu bersikap sopan begitu. Luming cepat-cepat melambaikan tangannya. Semua kera bawahan ini adalah ahli. Meskipun ia telah menjadi leluhur perang yang baru, ia tidak bisa memerintah mereka dengan arogan. Siapa tahu, mereka mungkin mengabaikannya begitu saja. Jika Anda ingin seseorang benar-benar mencintai Anda tetap harus memiliki integritas dan bakat. Leluhur perang, aku buta sebelumnya. Tolong hukum aku. Pada saat itu, si kera tua agung berjalan mendekat dan membungkuk dalam-dalam kepada Luming. Sekarang, dia sepenuhnya yakin dengan kemampuan Luming. Dia sudah bisa mengetahui bahwa basis kultivasi Luming telah mencapai setengah langkah alam Raja Surgawi. Ketika Luming memasuki 18 tingkat neraka, dia berada di alam Dewa Surgawi tingkat 8. Dia belum pernah mendengar bahwa satu perjalanan ke 18 tingkat neraka akan memungkinkan seseorang untuk menembus 2 tingkat dalam 100 tahun. Tingkat peningkatan ini terlalu cepat. Selain itu, Luming telah melewati level ke-15 dan memasuki level ke-16. Bakatnya bahkan lebih tinggi dari Jing Yu. Pada saat ini, dia dengan sepenuh hati mendukung Luming sebagai leluhur perang yang baru. Dia akan bertarung dengan siapapun yang tidak setuju. Penatua pertama,
Kau terlalu serius. Kau juga memikirkan klan pertempuran kera dunia bawah. Bagaimana kau bisa menghukumku? Lu Ming buru-buru membantu pelayan kera itu berdiri. Seluruh klan pertempuran kera gelap memperlihatkan senyuman di wajah mereka. Leluhur perang yang baru itu tidak hanya berbakat, tetapi juga ramah dan berpikiran terbuka. Ini tidak diragukan lagi yang terbaik bagi mereka. Leluhur pertempuran, sekarang kau telah lulus ujian, kita akan kembali ke klan kita dan mengadakan upacara untuk memberitahu semua orang di klan pertempuran kera dunia bawah tentangmu. Yuan Huan berjalan mendekat dan berkata. Lu Ming mengangguk. Setelah itu, mereka kembali ke wilayah klan perang kera bawah. Yuan Huan mengirimkan perintah untuk mengadakan upacara pelantikan leluhur perang baru, dan banyak kera bawah berkumpul. Pada hari ini, Lu Ming resmi menjadi leluhur perang klan perang kera dunia bawah. Di aula besar, pemimpin klan, bagaimana kekuatan klan pertempuran kera hitam saat ini? Berapa banyak ahli yang ada di setiap level? Lu Ming bertanya. Leluhur perang, jimat tulang ini memiliki catatan terperinci. Silakan lihat. Yuan Huan mengeluarkan jimat tulang dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Lu Ming mengambilnya dan memeriksa jimat tulang itu dengan indera spiritualnya. Jimat tulang itu diisi dengan nama-nama ahli klan pertempuran kera bawah, dan ada tanda kultivasi yang sesuai di belakang mereka. Mata Lu Ming melebar dan dia kehilangan kata-kata. Dia benar-benar terkejut. Jumlah ahli klan pertempuran kera bawah telah jauh melampaui ekspektasinya. Puncaknya tentu saja adalah para pembangkit tenaga listrik alam dewa surgawi. Ada lebih dari 100 ahli dewa-dewa di klan pertempuran kera bawah. Ya, lebih dari 100 pusat kekuatan alam dewa surgawi. Ini adalah wilayah kekuasaan para dewa. Setiap dari mereka adalah eksistensi yang dapat meledakkan bintang. Klan pertempuran kera gelap sesungguhnya memiliki lebih dari 100 anggota. Apakah ada 100 dewa tersembunyi di semua keluarga bangsawan di 9 istana Raja Surgawi Absolut? Belum tentu. Dengan kata lain, jika klan pertempuran kera bawah bertarung habis-habisan, kekuatan mereka mungkin tidak lebih lemah dari 9 rumah Raja Surgawi Absolut. Ini adalah wilayah dewa surgawi. Adapun jumlah Raja Dewa, mereka bahkan lebih banyak lagi. Sekarang kekuatan ini berada di bawah kendali Lu Ming, jantungnya mulai berdetak kencang. Klan tempur, ini semua kekuatan klan tempur kera hitamku. Mereka siap dikerahkan kapan saja. Kata Yuan Huan. Tenang, tenang. Lu Ming menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya. Meskipun klan perang kera hitam sangat kuat, mereka masih jauh dari dinasti suci kekosongan besar. Oleh karena itu, bahkan jika dia membawa tokoh-tokoh kuat klan perang kera hitam ke dinasti suci kekosongan besar untuk menyelidiki pembunuhan Jing Yu, itu tidak akan berhasil. Jika orang lain mengetahui tentang hubungan antara klan perang kera hitam dan Jing Yu, mereka mungkin akan dimusnahkan dengan sangat cepat. Perlu diketahui bahwa faksi Jing Yu tidak terbatas pada klan pertempuran kera dunia bawah saja. Ada faksi kuat lain yang pada akhirnya hancur. Oleh karena itu, belum saatnya bagi klan pertempuran kera gelap untuk bergerak. Pemimpin klan, senior Jing Yu pernah dijebak dan dibunuh di masa lalu. Aku pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Jika saatnya tiba, aku pasti perlu menggunakan kekuatan klan pertempuran kera hitam. Namun, sekarang bukan saatnya. Jika aku membutuhkan bantuanmu, aku akan datang dan mencarimu. Kata Lu Ming. Lu Ming melanjutkan, sekarang, aku harus pergi ke ibu kota Dewa Ilusi yang agung untuk menyelesaikan masalah penting. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku harus meninggalkan hantu iblis terlebih dahulu. Pemimpin klan, di mana jalan keluar lainnya? Leluhur perang, ambillah jimat tulang ini. Saat kau tiba di wilayah hantu di masa depan, kau dapat mengirimiku transmisi suara kapan saja. Aku akan membawamu ke pintu keluar lainnya. Kata Yuan Huan. Setelah itu, Lu Ming mengikuti Yuan Huan ke tempat rahasia. Ada altar besar di sini. Yuan Huan memberitahunya bahwa ini adalah pintu masuk lain menuju hantu iblis. Biasanya, klan pertempuran kera hitam akan menyegelnya jika orang-orang dari dunia luar merasakannya. Membuka. Yuan Huan berteriak dengan suara rendah, dan cahaya surgawi terpancar dari tangannya, memasuki altar. Altar itu bergetar pelan, dan cahaya memenuhi udara. Kemudian, pusaran gelap muncul. Bab 3179 Uji Kekuatan. Pintu keluar hantu iblis terbuka. Selamat tinggal, Patriark. Lu Ming menangkupkan tinjunya ke arah Yuan Huan,
lalu melangkah ke dalam pusaran itu. Cahaya itu pun berubah menjadi gelap. Namun, tak lama kemudian cahaya itu kembali terang. Lu Ming kemudian menyadari bahwa ia telah muncul di langit berbintang. Dari jauh, ada sebuah planet yang mengambang di depan mereka. Planet itu adalah tempat di mana hantu iblis itu dimasuki. Rupanya, pintu masuk hantu iblis yang lain bukan di planet itu, melainkan di alam semesta. Ayo kembali ke kem langit berbintang. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia mengeluarkan jurus 9 Kun Peng Surgawi dan terbang menembus langit berbintang seperti 9 Kun Peng Surgawi. Ia terbang menuju kediaman 9 Raja Surgawi mutlak dengan kecepatan yang mencengangkan. Lingkungan sekitar kediaman 9 Raja Surgawi mutlak dijaga ketat. Namun, ketika Lu Ming mengungkapkan identitasnya sebagai murid dari Kubu Universal, ia memasuki kediaman 9 Raja Surgawi mutlak dengan mudah dan kembali ke Kubu Universal. Setelah kembali ke kam luar angkasa, Lu Ming pertama kali bertemu Qiu Yue. Qiu Yue sangat gembira melihat Lu Ming telah kembali. Bagaimanapun, Lu Ming telah menghilang selama lebih dari 100 tahun dan dia masih sangat khawatir. Meskipun pada level mereka, adalah normal bagi mereka untuk berkultivasi selama puluhan ribu tahun, dia tetap tidak bisa tidak khawatir. Setelah bertemu Qiu Yue, Lu Ming mencari Wu Ming dan Wu Yue untuk bertanya tentang Lan Feng. Wu Ming dan Wu Yue memberitahunya bahwa Lan Feng telah meninggalkan rumah Raja Surgawi 9 Absolut lebih dari 100 tahun yang lalu dan kembali ke ibu kota suci kehampaan yang agung. Lu Ming mengangguk dan kemudian menuju ke kediaman saudagar biru. Lan Sang sangat gembira melihat Lu Ming. Lagi pula, ketika Lan Feng keluar dari wilayah hantu, rumah besar 9 Raja Surgawi menyegel pintu masuk ke wilayah hantu. Hal ini membuat Lan Sang sangat khawatir bahwa sesuatu telah terjadi pada Lu Ming. Sekarang setelah dia melihat Lu Ming, dia akhirnya menghela napas lega. Lu Ming, bagaimana dengan klan perang kera gelap? Apakah dia menyerah padamu? Lan Sang bertanya. Saya berhasil. Lu Ming mengangguk. Lan Sang menghela napas panjang dan memperlihatkan ekspresi gembira. Sebagai guru Jingyu, dia sangat menyadari betapa kuatnya klan perang kera dunia bawah. Lu Ming akhirnya memperoleh beberapa foundation setelah menaklukkan klan perang kera dunia bawah. Segera, Lu Ming memberitahu Lan Sang tentang situasi umum hantu iblis dan kelompoknya. Kamu sudah mencapai setengah langkah alam Raja Surgawi. Mata Lan Sang berbinar saat dia menatap Lu Ming dengan sedikit keterkejutan. Kekuatan jiwanya sangat kuat dan dia bisa merasakan tingkat kultivasi Lu Ming sekaligus. Lu Ming mengangguk. Bagus, bagus. Ayo, Lu Ming, serang aku dengan sekuat tenaga. Aku akan melihat seberapa jauh kekuatan tempurmu. Kata Lan Sang. Kekuatan penuh. Kata Lu Ming. Lumayan, kekuatan penuh. Jangan khawatir, kamu tidak bisa menyakitiku dengan kekuatanmu. Lan Sang tersenyum tipis. Lu Ming tentu tahu bahwa dia tidak dapat melukai Lan Sang sama sekali. Pihak lain adalah sosok yang dapat mengalahkan Raja Dewa Puncak. Baiklah, Lu Ming mengangguk dan mulai memicu peningkatan 5 kali lipat dalam kekuatan tempur dari formula pertempuran. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, Lu Ming telah meningkatkan kemungkinan memicu formula karakter pertempuran yang meningkatkan kekuatan tempur 5 kali lipat dari 1/50 menjadi 1/30. Setelah puluhan pemicu berturut-turut, Lu Ming berhasil memicu peningkatan kekuatan tempur 5 kali lipat. Fenomena naga surgawi. Lu Ming menggeram dan melambaikan tinjunya. Naga-naga dewa bercakar 9 berkumpul di langit. Pada akhirnya, 36 naga dewa bercakar 9 terbentuk dan menerkam ke arah Lan Sang. Membentuk 36 urat, lumayan. Lan Sang mengangguk. Dia masih meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Ruang di antara alisnya bersinar, dan kekuatan jiwa yang kuat mengalir keluar seperti gelombang menuju 36 naga dewa bercakar 9. Ke-36 naga dewa bercakar 9 itu hancur seketika dan berubah menjadi energi sebelum menghilang. Lan Sang sama sekali tidak terpengaruh. Namun, saat ia menggunakan teknik perwujudan naga surgawi, Lu Ming melepaskan kekuatan penuhnya dan berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau. Kemudian, pintu dominasi muncul di atas kepalanya. Lu Ming mengulurkan tangannya yang besar, meraih pintu dominasi, dan menghancurkannya ke arah Lan Sang. Ekspresi wajah Lan Sang tidak berubah. Dia masih meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Ketika pintu dominasi hendak mengenai kepalanya,
dia mengulurkan telapak tangan dan mendorongnya ke depan, mendarat di pintu dominasi. Ledakan. Pintu dominasi bergetar hebat. Tubuh Lu Ming juga bergetar, lalu dia mengikuti pintu dominasi dan mundur ke belakang. Adapun Lan Sang, dia baik-baik saja. Hanya sedikit kekuatan ini. Lan Sang berbicara dengan acuh tak acuh. Lagi. Lu Ming berteriak. Semua kekuatan suci di tubuhnya dimobilisasi dan melonjak liar. Berdengung. Pintu dominasi bergetar sedikit dan kemudian menekan Lan Sang. Pada saat yang sama, telapak tangan Lu Ming bersinar dan tombak batu kuno muncul. Itu adalah tombak dewa yang mendominasi. Ledakan bintang. Lu Ming berteriak dengan suara rendah dan menusukkan tombaknya ke depan. Kombinasi dari keterampilan rahasia asal, tombak dewa tirani, dan bintang yang meledak berubah menjadi energi mengerikan yang menyerbu ke arah Lan Sang. Ini adalah serangan terkuat Lu Ming sejauh ini. Seni simbol pertempuran meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 5 kali lipat, dan dewa kuno berbaju hijau menggunakan 2 keterampilan rahasia asal. Kekuatan surgawi dalam tubuh Lu Ming langsung tersedot kering. Ini adalah keterampilan rahasia asal kedua. Mata Lan Sang berbinar, lalu dia menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Telapak tangan Lan Sang menghantam dan langit serta bumi berguncang. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan itu melesat ke arah Lu Ming seperti longsoran salju. Pintu kamar utama adalah yang pertama kali terguncang. Setelah terguncang beberapa kali, pintu itu dengan cepat menyusut dan kemudian menghilang. Setelah itu, semua serangan Lu Ming berhasil dikalahkan. Kekuatan dahsyat menghantam tubuh Lu Ming. Tubuhnya bergetar hebat dan dia mundur ke belakang. Dia baru berhasil menstabilkan dirinya setelah mundur 10.000 meter. Saya sudah selesai. Lu Ming menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan sosoknya cepat menyusut. Dia sudah menggunakan kekuatan penuhnya, jadi tidak perlu lagi melanjutkan pertarungan. Apakah ini kekuatan tempur terkuatmu? Lan Sang bertanya. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Dengan tingkat kultivasimu, sudah cukup mengejutkan untuk memiliki kekuatan tempur seperti itu. Kata Lan Sang. Sebelum Lu Ming sempat menunjukkan kegembiraannya, Lan Sang sudah melanjutkan, namun, dengan kemampuanmu saat ini, mustahil bagimu untuk masuk 10 besar dalam upacara pembukaan Akademi Suci Kerajaan Kekosongan Besar. Tidak mungkin. Mata Lu Ming menyipit. Awalnya, dia sedikit tidak yakin. Namun, ketika dia memikirkan Lan Feng, hatinya yang tidak yakin menghilang tanpa jejak. Kekuatan Lan Feng sungguh luar biasa. Dengan kekuatannya saat ini, dia takut tidak akan bisa menandingi Lan Feng meskipun dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Kalau begitu, berapa banyak orang di dinasti suci kekosongan besar yang kekuatannya setara dengan Lan Feng, atau bahkan lebih kuat daripada Lan Feng? Memikirkan hal ini, ekspresi Lu Ming berubah serius. Meskipun kamu kuat, kamu memiliki banyak kelemahan. Pertama-tama, tubuh dewa kuno menghabiskan banyak kekuatan fisik. Selain itu, kamu seharusnya telah mengembangkan formula karakter pertempuran hingga kekuatan tempur 5 kali lipat, tetapi tingkat pemicunya terlalu rendah. Dalam pertempuran besar, lawan tidak akan memberi kamu waktu untuk memicunya dengan sukses. Kata Lan Sang. Lu Ming mengangguk. Memang, dia paling cocok untuk melipat gandakan kekuatan tempurnya sekarang. Dia memiliki tingkat keberhasilan 100%. Namun, peluang untuk memicunya terlalu rendah. Dalam pertarungan antar ahli kesombongan surga, perbedaan beberapa milimeter dapat menyebabkan perbedaan besar. Siapa yang akan memberimu waktu untuk memicunya? Bab 3180, Ibu Kota Suci Ilusi Besar. Oleh karena itu, jika Anda ingin masuk dalam 10 besar selama konferensi Akademi Suci Kerajaan Void Agung, ada 2 aspek yang harus Anda lakukan terobosan besar. Yaitu, kultivasi Anda dan faktor kekuatan surgawi. Anda perlu membuat terobosan dalam salah satu dari 2 aspek ini sebelum Anda bisa merasa percaya diri. Misalnya, tingkat kultivasimu telah mencapai alam Raja Dewa, atau kekuatan dewa tingkat dewa lainnya telah membangkitkan faktor asal kekuatan dewa, atau kekuatan dewa penguasamu telah bangkit untuk kedua kalinya. Kata Lan Sang. Lu Ming tersenyum pahit. Pembukaan Akademi Suci Kerajaan Void yang Agung sudah dekat. Bagaimana mungkin dia bisa menembus beberapa aspek ini dalam waktu yang singkat? Setiap terobosan akan membutuhkan banyak waktu. Kurang dari 60 tahun lagi sebelum pembukaan Akademi Suci Kerajaan Void yang Agung. Tepatnya, 56 tahun.
Dalam keadaan normal, mustahil untuk mencapai terobosan dalam aspek apapun dalam waktu 56 tahun. Namun, ada beberapa harta tak tertandingi yang mungkin memungkinkan Anda menerobosnya dalam waktu singkat. Kata Lan Sang. Harta karun semacam ini mungkin sangat mahal. Bagaimana bisa begitu mudah diperoleh? Lu Ming tersenyum pahit. Bahkan jika 9 istana Raja Surgawi Absolut tidak memilikinya, itu tidak berarti alam surgawi ilusi agung tidak memilikinya. Beberapa keluarga kuat di ibu kota suci kekosongan besar memiliki beberapa harta yang dapat membantu Anda menerobos. Oleh karena itu, saya berencana untuk membawa Anda ke ibu kota suci kekosongan besar terlebih dahulu. Bagaimanapun, Akademi Suci Kerajaan Kekosongan Besar akan segera diadakan. Kata Lan Sang. Ke ibu kota suci yang penuh ilusi. Mata Lu Ming berbinar dengan ekspresi penuh harap. Kalau rumah besar 9 Raja Surgawi saja sudah semegah itu, maka seberapa megah lagi ibu kota suci kekosongan besar itu. Bagaimanapun juga, cepat atau lambat dia harus pergi ke ibu kota Dewa Ilusi yang agung itu. Dulu ketika aku berada di ibu kota Dewa Ilusi yang agung, aku masih baik-baik saja. Aku juga punya beberapa teman yang telah bersamaku melewati hidup dan mati. Aku akan pergi dan memohon kepada mereka. Mereka seharusnya bisa membiarkanmu menggunakan harta karun itu untuk berkultivasi dan menembus kultivasimu. Bersiaplah, kita akan berangkat dalam 2 hari. Kata Lan Sang. Oke, ngomong-ngomong, Paman Lan, bolehkah aku mengajak yang lain? Kata Lu Ming. Kau ingin membawa gadis itu bersamamu, kan? Tentu saja bisa. Kata Lan Sang. Terima kasih banyak, Paman Lan. Lu Ming berkata, dia memang akan membawa Qiu Yue. Dengan bakat Qiu Yue, seharusnya tidak sulit baginya untuk bergabung dengan Akademi Suci Kerajaan Void Agung. Berkultivasi di Akademi Suci Kerajaan yang hampa akan memungkinkan Qiu Yue berkembang lebih cepat. Dia kembali ke tempat tinggalnya dan memberitahu Qiu Yue tentang rencananya untuk pergi ke ibu kota suci yang hampa. 2 hari berikutnya mereka tidak berkultivasi dan hanya menikmati hidup dengan tenang. 2 hari kemudian, Lu Ming membawa Qiu Yue ke kediaman pedagang biru. Lu Ming melihat seorang wanita muda berpenampilan biasa di pintu masuk halaman pedagang biru. Siapa ini? Lu Ming terkejut. Namun, Lu Ming tahu siapa dia ketika dia melihat ekspresi wanita yang tampak biasa saja itu. Wanita yang tampak biasa itu mendengus dingin saat melihat Lu Ming. Tatapannya menjadi lebih dingin saat dia melirik Qiu Yue. Semangat biru. Tak perlu dikatakan, Lu Ming tahu bahwa wanita ini memiliki jiwa indigo. Jelaslah bahwa Lan Ling telah menyamar. Lu Ming mengerti bahwa Lan Ling pasti akan mengikuti Lan Sang ke ibu kota suci kekosongan besar. Namun, Wu Fan, putra guru negara, mengincar Lan Ling. Jika Lan Ling pergi ke ibu kota suci kekosongan besar dengan penampilan aslinya, dia pasti akan menghadapi masalah yang tidak perlu. Semua orang sudah di sini, kata Lan Sang sambil berjalan keluar dari halaman. Ayo pergi. Istana 9 Raja Surgawi yang absolut berada sangat jauh dari ibu kota suci yang hampa. Mereka dipisahkan oleh banyak ladang bintang. Meskipun mereka mengambil susunan teleportasi medan antar bintang, masih butuh waktu beberapa tahun bagi mereka untuk mencapai ibu kota suci di kehampaan besar. Apakah itu ibu kota suci yang penuh ilusi? Lu Ming dan Qiu Yue berdiri di langit berbintang, menatap ke kejauhan. Keduanya tercengang. Sekalipun dia sudah siap secara mental, ibu kota Dewa Ilusi yang besar itu berada di luar imajinasi Lu Ming. Di depan mereka, sebuah kota raksasa melayang di alam semesta. Ya, itu kota yang besar. Itu adalah kota raksasa kuno yang gelap gulita. Itu sangat besar, bahkan lebih besar dari planet kehidupan. Sebuah kota yang lebih besar dari planet kehidupan, konsep macam apa ini? Dan di sekitar kota raksasa ini, ada banyak planet kehidupan yang terus-menerus berputar mengelilingi kota raksasa itu. Lu Ming menghitungnya. Totalnya ada 36 planet. 36 planet berputar mengelilingi sebuah kota raksasa. Pemandangan ini sungguh mengejutkan. Kamu benar-benar belum melihat dunia. Melihat ekspresi tercengang Lu Ming dan Qiu Yue, Lan Ling memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejek dengan dingin. Tentu saja, Lu Ming sama sekali mengabaikan kata-kata Lan Ling. Dia sekarang sepenuhnya kebal terhadap roh indigo. Ayo pergi.
Lan Sang menatap ibu kota dewa ilusi yang besar itu dengan ekspresi yang rumit. Dia berkata dengan lembut sebelum terbang menuju kota besar itu. Lu Ming dan beberapa dari mereka mengikuti. Semakin dekat mereka ke kota raksasa itu, semakin mereka merasakan kemegahan kota itu. Ada 8 gerbang kota di setiap arah kota. Dengan segala macam senjata pembunuh di tembok kota, itu pasti sangat mengerikan. Tak perlu dikatakan lagi, pasti ada kekuatan-kekuatan mengerikan yang berjaga di tembok kota. Jika seseorang ingin memasuki ibu kota suci yang penuh ilusi itu, mereka hanya dapat masuk melalui gerbang kota itu. Perlahan-lahan mereka terbang menuju salah satu gerbang kota. Betapa besarnya gerbang kota ini? Lu Ming mendesah. Gerbang kota itu sangat besar, dengan panjang dan lebar lebih dari 1 juta mil. Bahkan ras yang lebih besar dapat dengan mudah melewati gerbang kota. Dari kejauhan terlihat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju gerbang kota. Lu Ming dan yang lainnya berbaris dan terbang menuju gerbang kota bersama orang banyak. Untuk memasuki ibu kota suci yang penuh ilusi, seseorang harus mendaftarkan informasi mereka dan meninggalkan aura kehidupan mereka. Ini sangat mirip dengan memasuki rumah besar 9 Raja Surgawi. Tak lama kemudian, tibalah giliran Lu Ming. Bukankah ini pedagang biru? Itu benar-benar pedagang biru. Dia kembali. Mengapa dia kembali? Apakah kita perlu melaporkannya? Tidak perlu, inti bintangnya telah hancur. Dia hanya lumpuh, tidak perlu melapor. Para prajurit yang menjaga kota mengenali Lan Sang dan berbisik di antara mereka. Kalian, Lan Ling tidak senang dan hendak marah besar namun dihentikan oleh Lan Sang. Daftarkan informasi Anda, Lan Sang berkata dengan acuh tak acuh. Sejak Jing Yu jatuh dan inti bintangnya hancur, dia telah mendengar ejekan semacam ini berkali-kali. Hehe, para penjaga tertawa menghina dan kemudian mendaftarkan Lan Sang dan yang lainnya. Setelah mendaftar, mereka melewati gerbang kota dan memasuki ibu kota suci yang penuh ilusi. Setelah memasuki gerbang kota, ada bangunan yang tak terhitung jumlahnya. Ada berbagai macam bangunan tinggi dan kuno, dan tampaknya tidak ada habisnya. Jalan-jalannya lebarnya beberapa ribu mil, dan banyak sekali makhluk hidup yang berjalan di atasnya. Keadaannya sangat makmur. Banyak makhluk yang memancarkan aura menakutkan. Lu Ming merasakannya dan terkejut. Raja Dewa, Raja Dewa. Jalanan dipenuhi oleh para Raja Dewa. Jumlah Raja Dewa bahkan lebih banyak dari mereka yang berada di bawah alam Raja Dewa. Berapa banyak Raja Dewa yang ada di seluruh ibu kota suci yang hampa itu? Pembukaan Akademi Suci Kerajaan Void Agung semakin dekat. Oleh karena itu, para pembudidaya kuat dari seluruh dunia telah berkumpul di sini. Itulah sebabnya ada begitu banyak Raja Dewa di jalan-jalan. Kalau tidak, bahkan ibu kota suci Void Agung tidak akan memiliki begitu banyak Raja Dewa. Lan Sang menjelaskan. Bab 3181, Keluarga Guangu. Lu Ming mengangguk. Itu hal yang wajar. Tapi meski begitu, itu sudah cukup menakutkan. Para ahli Raja Dewa adalah ahli puncak di alam bintang surga Qin. Namun, jika ditempatkan di sini, mereka tidak ada apa-apanya. Jumlah mereka terlalu banyak, dan mereka dapat ditemukan dalam jumlah besar. Lu Ming merasakan urgensi. Dengan kekuatannya saat ini, dia pasti akan menjadi penguasa di zona bintang surga Qin. Lu Ming yakin bahwa dia bahkan dapat membunuh Raja Dewa tingkat keempat di zona bintang surga Qin. Namun, dia bukan apa-apa di ibu kota dewa ilusi yang besar. Terlalu banyak orang yang bisa membunuhnya. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya ibu kota surgawi ilusi yang agung itu. Akan sulit untuk membatalkan keputusan Jing Yu. Lu Ming masih harus menempuh jalan panjang. Mengikuti Lan Sang, mereka berputar-putar dan segera tiba di depan sebuah halaman. Halaman ini relatif terpencil, tetapi agak sepi. Saya membeli ini ketika saya berada di ibu kota suci dunia ilusi besar. Karena terletak di daerah terpencil dan wilayahnya tidak besar, maka tidak diambil. Selama kurun waktu ini, mari kita tinggal di sini. Lan Sang berkata. Dia lalu membuka pintu dan masuk. Halamannya tidak besar, tetapi cukup lengkap. Ada lebih dari 10 kamar, cukup untuk mereka. Setiap orang menemukan kamarnya sendiri untuk ditinggali. Hari berikutnya, Lu Ming, aku akan membawamu ke teman lamaku hari ini. Kata Lan Sang. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Lu Ming, di ibu kota dewa ilusi yang agung,
kamu tidak boleh membiarkan siapapun tahu bahwa kamu adalah penerus Jingyu. Setidaknya, sebelum kamu memiliki kekuatan yang cukup, kamu tidak boleh membiarkan siapapun tahu. Kalau tidak, kamu akan dibunuh. Lan Sang memperingatkan. Ya, saya mengerti. Lu Ming mengangguk. Selain itu, Wu Fan, putra guru negara, mengincar Linger, jadi aku tidak bisa memperlakukanmu sebagai menantuku lagi. Kalau tidak, Wu Fan mungkin akan merepotkanmu. Lan Sang mengerutkan kening dan bergumam. Lu Ming tidak sabar menunggu saudagar biru itu tidak memperlakukannya sebagai menantu. Bagaimana dengan ini, di depan orang lain di masa depan, kamu akan menjadi muridku. Bagaimanapun, aku adalah orang cacat yang menerima murid, jadi orang lain seharusnya tidak terlalu peduli. Kata Lan Sang. Mereka berdua berjalan keluar dari halaman dan menuju ke utara. Mereka mengobrol sambil berjalan. Teman lama saya ini berasal dari keluarga bangsawan besar di ibu kota Dewa Ilusi Agung, keluarga Guangu. Tidak seperti keluarga Jin di kediaman 9 Raja Surgawi Absolut. Keluarga Qin tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Mereka jauh lebih kuat. Saya menjalani hidup dan mati bersama kepala keluarga Guangu saat kami masih muda. Ada pil dewa di keluarga Guangu yang disebut pil surga nirvana. Pil itu memiliki efek yang menentang surga. Seorang raja dewa setengah langkah yang mengonsumsinya memiliki peluang 50-60% untuk menerobos ke alam raja dewa. Bahkan seorang raja dewa memiliki peluang besar untuk menerobos ke tingkat berikutnya tanpa efek samping apapun. Kata Lan Sang. Untuk dapat memberikan peluang 50-60% bagi seorang raja surgawi setengah langkah untuk menerobos ke alam raja surgawi, efek ini benar-benar menantang surga. Lu Ming terkejut dan sangat terkejut. Menerobos ke alam Raja Dewa sangatlah sulit. Banyak sekali ahli yang terjebak di alam setengah langkah Raja Surgawi. Namun, pil nirvana dari surga memberi orang peluang 50-60% untuk menerobos. Ini sudah sangat menantang surga. Lebih jauh lagi, para Raja Dewa akan memiliki peluang tinggi untuk naik ke level berikutnya jika mereka mengambilnya. Yang lebih penting, tidak ada efek samping. Lu Ming tahu tentang sejenis pil dewa yang disebut pil terobosan raja. Pil itu juga dapat memungkinkan Raja Dewa untuk menerobos. Saat itu, klan Jin dan Qin telah memberikan pil terobosan raja kepada Master Sekte dari Sekte Pedang yang tidak dapat dihancurkan dan yang lainnya di galaksi Qintian, yang memungkinkan mereka untuk menerobos ke tingkat keempat dari alam Raja Dewa. Namun, pil terobosan raja memiliki efek samping yang sangat besar. Setelah menggunakannya, potensi seseorang akan habis terlebih dahulu, dan akan sulit untuk menerobos di masa mendatang. Namun, pil langit nirwana tidak memiliki efek samping, sehingga nilainya berkali-kali lipat lebih tinggi. Namun, setiap orang hanya dapat menggunakan pil nirvana satu kali. Pertama kali akan berpengaruh. Kedua kalinya hampir tidak berpengaruh. Kamu belum pernah menggunakannya sebelumnya. Dengan bakatmu, kamu seharusnya memiliki peluang tinggi untuk menembus alam Raja Dewa setelah meminumnya. Lan Sang menjelaskan. Lu Ming menghela napas. Sekte Dewa Ilusi Agung memang ibu kota Dewa Ilusi Agung. Mereka bahkan memiliki obat yang sangat mujarab. Mereka berdua mengobrol sambil berjalan. Dalam perjalanan, Lan Sang memberitahu Lu Ming banyak hal tentang ibu kota Dewa Ilusi besar itu agar Lu Ming dapat beradaptasi lebih baik dengan kehidupan di ibu kota Dewa Ilusi besar itu. Tidak lama kemudian, mereka tiba di area teleportasi dan melangkah ke susunan teleportasi. Ya, itu adalah susunan teleportasi. Panggung surgawi ilusi yang agung itu terlalu besar. Bahkan lebih besar dari planet kehidupan. Wilayahnya terlalu luas, dan ada banyak makhluk hidup. Jika semua orang terbang di udara, maka akan terlihat lebih kacau. Oleh karena itu, banyak susunan teleportasi jarak pendek dipasang di ibu kota suci ilusi yang agung. Mereka dapat berteleportasi ke sana kemari di dalam ibu kota suci ilusi yang agung. Dengan cara ini, akan sangat mudah untuk pergi ke suatu tempat. Tidak lama kemudian, Lu Ming dan yang lainnya tiba di wilayah utara dan tiba di sebuah rumah besar. Rumah besar itu sangat kecil dan menempati area yang luas. Ini adalah rumah besar keluarga Guangu. Lan Sang menyatakan niatnya, dan seseorang pun pergi memberitahunya. Hahaha, saudara basket, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Apa yang membawamu ke sini? Petik 2. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya keluar dan tertawa.
Pria ini adalah kepala keluarga Guangu, Guangu Jian. Saudara Guangu, apa kabar? Lan Sang menangkupkan tinjunya. Haha, aku masih sama. Ayo masuk dan minum, kata Guangu Jian. Di sebuah halaman, Lu Ming, Lan Sang, Guangu Jian dan seorang pemuda duduk di sebuah meja. Mereka minum dan mengobrol. Melalui obrolan itu, ia mengetahui bahwa pemuda itu adalah putra Guangu Jian, Guangu Lang. Ini, Guangu Jian menatap Lu Ming dengan ekspresi penasaran. Saudara Guangu, ini murid baruku. Namanya Lu Ming. Lan Sang mulai memperkenalkan. Lu Ming memberi hormat kepada senior Guangu. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Paman Lan, apakah ini murid barumu? Guangu Lang mengamati Lu Ming dengan rasa ingin tahu, matanya menunjukkan sedikit rasa jijik. Dia berkata, Paman Lan, ketika kultivasimu lumpuh saat itu, aku tidak menyangka penglihatanmu juga menjadi lebih buruk. Metode pengajaranmu kepada murid-muridmu juga tidak bagus lagi. Kultivasimu hanya di bawah level Raja Dewa, hehe. Dalam perkataannya, penghinaan itu sangat kentara. Ketika dia mengatakan ini, nada bicara Guangu Lang berubah lagi. Saya katakan, Paman Lan, Anda sudah lama tidak datang untuk mencari ayah saya. Sekarang Anda tiba-tiba datang, mungkinkah Anda memiliki sesuatu untuk diminta bantuan ayah saya? Tangan Lan Sang yang memegang gelas anggur menegang. Akan aneh jika dia merasa baik-baik saja setelah dipandang rendah oleh seorang junior. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Guangu Lang ini benar-benar minta dihajar. Dia telah mengejek dan mencemooh Lu Ming sejak awal. Lang, omong kosong apa yang kau ucapkan? Bagaimana kau bisa berbicara seperti itu kepada pamanmu Lan? Guangu Jian menghardik. Namun, suaranya tidak keras. Siapapun dapat mengetahui bahwa Guangu Jian sama sekali tidak marah. Dia hanya berpura-pura memarahi. Ayah, anakmu salah. Guangu Lang berpura-pura mengakui kesalahannya, tetapi penghinaan di wajahnya bahkan lebih kuat. Bab 3182, Perlombaan Pedang Tulang. Saudara keranjang, jangan pedulikan kata-kata terus terang pemuda itu. Guangu Jian memandang Lan Sang dan berkata sambil tersenyum. Ketika dia mengatakan bahwa Guangu Lang, terus terang, jelas bahwa dia hanya mengatakan bahwa Guangu Lang itu terus terang dan tidak mengatakan bahwa dia salah. Lan Sang tertawa getir dalam hatinya. Saudara Guangu, keponakanku benar. Aku memang datang hari ini untuk meminta bantuan. Saudara Lan, silakan bicara. Guangu Jian berkata tanpa mengubah ekspresinya. Saudara Guangu, saya ingin meminjam pil surga nirvana. Lan Sang langsung ke intinya dan menyatakan tujuannya datang. Apa, kamu mau pinjam pil nirvana? Sebelum Guangu Jian sempat berbicara, Guangu Lang sudah berseru dengan berlebihan. Kau datang menemui ayahku dengan niat jahat. Kau benar-benar ingin meminjam pil nirvana dari surga. Tahukah kau berapa biaya untuk membuat satu pil? Ada berbagai macam ramuan dewa yang langka dan 9 alkemis. Butuh 99.000 tahun untuk membuat satu pil. Apakah kau sanggup meminjam pil yang sangat berharga itu? Kau meminjam pil nirvana untuk anak ini, kan? Maafkan aku karena terus terang, tapi anak ini hanya setengah langkah dari Raja Dewa. Bahkan jika dia berhasil menembus alam Raja Dewa, dia tetaplah sampah. Dia tidak akan mampu menarik perhatian Akademi Suci Kerajaan yang sangat hampa. Kalian sebaiknya menyerah saja pada ide ini. Guangu Jian berteriak semakin keras. Pada akhirnya, wajahnya penuh dengan penghinaan. Lu Ming dan Lan Sang mengerutkan kening. Sudah, cukup, berhenti bicara. Guangu Jian memarahi lagi. Guangu Lang tersenyum dingin dan tidak berbicara lagi. Saudara Lan, anak saya memang orang yang jujur. Namun, dia benar tentang satu hal. Tidak mudah untuk meramu pil nirvana langit, dan klan Guangu saya tidak memiliki banyak pil. Selain itu, kami menggunakan hampir semuanya sebagai persiapan untuk Akademi Suci Kerajaan Great Void. Kami benar-benar tidak memiliki satu pun yang tersisa sekarang. Guangu Jian memaksakan senyum. Tidak ada lagi. Kerutan di dahi Lan Sang semakin dalam. Benar, aku tidak punya lagi. Bagaimana dengan ini? Jika saudara Lan benar-benar mengalami masalah, minta saja kristal surgawi. Aku masih bisa mengeluarkan beberapa puluh ribu kristal surgawi tingkat tinggi atau semacamnya. Guangu Jian tersenyum tipis. Kakak Guangu, Lan Sang ingin melanjutkan.
Guru, ayo berangkat. Pada saat ini, Lu Ming berdiri, berbalik, dan pergi. Jelaslah bahwa pihak lain tidak ingin memberi mereka pil nirvana surgawi. Apakah dia mencoba menyingkirkan seorang pengemis dengan mengatakan bahwa pil itu akan menghabiskan puluhan ribu kristal surgawi bermutu tinggi? Daripada dipermalukan pihak lain, lebih baik pergi saja. Lan Sang mendesah dalam hatinya. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Guan Gujian lalu melangkah ke udara. Hehe, kamu bahkan tidak menginginkan beberapa puluh ribu kristal suci bermutu tinggi. Kamu sampah, tapi kamu masih punya harga diri. Ada juga Lan Sang itu. Seseorang dengan inti bintang yang cacat, apakah kau masih mengira dia adalah Lan Sang yang sama dari dulu? Meminta pil nirvana, mengapa kau tidak buang air kecil dan melihat bayanganmu sendiri? Guang Ngulang mencibir. Guan Gujian juga tersenyum santai. Dia tidak memarahi Guan Gujian tetapi berkata, "Anakku, jangan repot-repot dengan masalah kecil orang-orang ini. Tujuanmu saat ini adalah untuk berkultivasi dengan benar dan berusaha untuk memasuki Akademi Suci Kerajaan yang sangat hampa. Apakah kamu mengerti? Jangan khawatir, ayah. Aku 100% yakin bahwa aku bisa bergabung dengan Akademi Suci Kerajaan Void yang agung." Guan Gulang berkata dengan percaya diri. Lu Ming dan Lan Sang berjalan berdampingan dan kembali ke kediaman mereka. Dunia ini terlalu realistis. Dalam perjalanan, Lan Sang mendesah. Dulu, saat dia berada di puncak kejayaannya, banyak orang yang berusaha mendekatinya. Guan Gujian dan dia memiliki hubungan yang sangat baik. Namun sekarang yang dimintanya hanyalah pil nirwana langit, malah diolok-olok oleh pihak lain. Paman Lan, kamu tidak perlu khawatir. Aku masih punya 50 tahun. Bukan tidak mungkin bagiku untuk menerobos ke alam Raja Dewa. Lu Ming menghiburnya. Tidak apa-apa. Setelah bertahun-tahun, aku sudah terbiasa. Selain itu, aku punya lebih dari satu teman di ibu kota suci. Lan Sang berkata sambil tersenyum. Tidak lama kemudian, mereka kembali ke tempat tinggal mereka. Keesokan harinya, Lan Sang keluar lagi. Jelas bahwa dia akan meminta bantuan dari teman-temannya yang lain. Namun, kali ini dia tidak membawa Lu Ming. Namun tidak lama kemudian, Lan Sang kembali dengan ekspresi muram. Tak perlu dikatakan, dia tidak berhasil lagi. Selama 10 hari berikutnya, Lan Sang akan keluar setiap hari. Namun, setiap kali ia keluar dengan harapan, ia akan kembali dengan kekecewaan. Waktu berlalu dengan cepat. Mereka sudah berada di ibu kota suci yang penuh ilusi itu selama sebulan. Lu Ming berkultivasi dengan damai selama sebulan penuh. Lingkungan kultivasi di ibu kota Dewa Ilusi yang agung memang luar biasa. Tempat di mana mereka tinggal sudah dianggap terpencil, tetapi efek kultivasi mereka tidak kalah dengan Kam Bintang. Pada hari ini, Lan Sang pergi mencari Lu Ming dengan gembira. Lu Ming, ini kesempatanmu. Lan Sang berkata dengan gembira. Paman Lan, apa bagusnya sampai kamu begitu bahagia? Lu Ming berkata sambil tersenyum. Lu Ming, kau akan memiliki kesempatan untuk berkultivasi di dinding giok surga suci milik ras pedang tulang. Kata Lan Sang. Surga suci ras pedang tulang, tembok giok. Lu Ming bingung. Benar sekali. Dinding giok surgawi suci milik klan pedang tulang adalah harta karun yang sangat terkenal di Sekte Dewa Ilusi Agung. Itu sangat membantu dalam memahami faktor kekuatan surgawi dari berbagai kekuatan surgawi. Itu bahkan dapat membantu orang membangkitkan teknik rahasia asal mereka. Belum lama ini, ras pedang tulang merilis berita bahwa mereka memanggil orang-orang di bawah alam God King tingkat ketiga untuk membantu mereka melakukan sesuatu. Selama mereka menyelesaikannya, mereka akan dapat berkultivasi di bawah dinding jade surga suci. Lan Sang menjelaskan. Kamu ingin aku membantu mereka dengan apa? Lu Ming bertanya. Pada saat yang sama, dia menantikannya. Lu Ming sangat tertarik pada kenyataan bahwa itu akan sangat membantu pengembangan faktor kekuatan surgawi asal. Sekarang ia memiliki 5 jenis kekuatan surgawi tingkat dewa, dan semuanya telah mencapai 99% kebangkitan. Jika ia berkultivasi selangkah demi selangkah, akan butuh waktu lama baginya untuk mencapai terobosan. Namun, jika ia beruntung, ia mungkin dapat mencapai terobosan dalam waktu singkat. Bantu klan pedang tulang memasuki suatu tempat dan mengambil material yang disebut tulang pedang. Lan Sang segera menjelaskan lebih rinci.
Ras pedang tulang adalah ras yang sangat kuat di masa lalu. Pada masa kejayaan mereka, mereka bahkan terdaftar dalam 10.000 ras kuno. Mereka bahkan lebih kuat daripada dinasti suci kekosongan besar. Namun, ras ini telah menurun dan jauh lebih lemah daripada saat berada di puncaknya. Ras ini telah menjadi ras dalam dinasti suci yang sangat hampa. Namun, seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Fondasi klan pedang tulang masih dalam. Dinding giok surga suci adalah salah satu kartu truf ras pedang tulang. Berkultivasi di bawah dinding giok surga suci akan sangat membantu faktor kekuatan surgawi asal. Namun, klan pedang tulang memiliki alam rahasia yang berisi material berharga yang disebut tulang pedang. Itu sangat membantu klan pedang tulang, tetapi alam rahasia ini memiliki batasan yang sangat besar. Mereka yang berada di atas alam God King tingkat ketiga tidak dapat masuk. Bahkan ras pedang tulang sendiri tidak bisa masuk. Akibatnya, ras pedang tulang akan mengundang banyak makhluk di bawah alam God King tingkat ketiga untuk memasuki alam rahasia sesekali untuk membantu mereka mengumpulkan tulang pedang. Mereka juga akan memberikan hadiah yang sesuai. Ada berbagai macam hadiah dan semuanya sangat berharga. Namun, dia tidak pernah diberi kesempatan untuk berkultivasi di dinding giok surga suci. Oleh karena itu, berita tersebut menarik perhatian banyak penggemar yang Heaven.